Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Indonesia di Mata Kita. Sebuah ruang bincang yang dihadirkan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air, memperkuat nilai kebangsaan, serta mengajak kita semua untuk merefleksikan peran sebagai warga negara Indonesia di tengah dinamika zaman. Podcast kali ini akan mengangkat tema tentang visualisasi bangsa sebagai bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Senang sekali rasanya saya Ira Kristiani dan hari ini saya ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama ada Bapak Riki Ardiansa, kemudian kedua ada Ibu Triana Hambar Susanti, Ibu Teresia Santika, dan yang keempat ada Ibu Dr. Naufa Amelia. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan pertanyaan. Secara umum, apa yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Yang pertama, bagaimana nih menurut Ibu Tere? Silahkan. terima kasih Bu Ira. Kalau menurut saya, visualisasi bangsa itu adalah proses menjadikan nilai-nilai kebangsaan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang nyata yang dapat dilihat, dirasakan, dan juga dialami masyarakat. Nilai seperti persatuan, keadilan, dan juga gotong royong akan bermakna ketika hadir dalam perilaku kita sehari-hari. Saat itulah bangsa tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga menjadi pengalaman hidup bagi kita. Seperti itu Ibu Ira. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi setuju ya Bapak Ibu bahwa bangsa ini tidak hanya hadir sebagai konsep, tetapi bangsa hadir dalam perilaku sehari-hari dan dapat menjadi pengalaman hidup kita sebagai warga negara. Baiklah, selanjutnya bagaimana visualisasi bangsa diwujudkan dalam peran kita sebagai pelayan masyarakat. Silakan Ibu Dr. Nova. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai pegawai pemerintah ya, kita itu adalah pelayan masyarakat, di mana kita itu wajib untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Visualisasi bangsa ini sendiri akan tampak ketika pelayanan yang kita lakukan itu dilakukan dengan sikap yang tulus, sikap ramah, rasa empati, keadilan tanpa membeda-bedakan satu sama lain, dan juga yang pasti harus bertanggung jawab dan penuh kejujuran. Karena masyarakat sendiri akan merasakan pelayanan yang baik itu sendiri dari diri kita. Dari saat mereka datang sampai mereka pulang ke rumah nanti, jika pelayanan yang kita berikan sangat maksimal, maka rasa cinta tanah air sendiri akan tumbuh di dalam diri kita. Baik, ya Ya. Bapak Ibu ya. Jadi orientasi pelayanan terhadap masyarakat memang dapat dilihat dari bagaimana masyarakat itu merasa dihargai dan dilayani dengan baik oleh negaranya. Sehingga ketika masyarakat ini merasa aman, merasa nyaman, tentunya secara otomatis akan tumbuh rasa bangga terhadap bangsa dan negara ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Selanjutnya nih Bapak Ibu di era zaman sekarang ini, di mana digital dan ruang publik dapat diakses oleh masyarakat umum secara bebas dan luas. Bagaimana menurut Ibu Triana, visualisasi bangsa dapat berperan menghadapi hal tersebut? Silahkan Ibu Triana. Baik, terima kasih Bu Ira. Menurut saya, di era digital dan ruang publik terbuka, visualisasi bangsa berperan dalam membentuk cara kita memandang dan menampilkan Indonesia. Di era digital, visualisasi bangsa juga berkaitan dengan literasi digital. Apa yang kita tampilkan di media sosial mencerminkan bagaimana bangsa kita ini dilihat, baik oleh masyarakat kita sendiri maupun oleh dunia luar. Konten yang edukatif, santun, dan membangun adalah bentuk kampanye nyata, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, itu saja Ibu. Luar biasa sekali, Bu Triana. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu ya, di era digital seperti saat ini, sebagai pelayan masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial khususnya ya, supaya etika bermedia itu dapat tetap terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya
Bagaimana penerapan visualisasi bangsa dalam kehidupan kita sehari-hari? Secara sederhana, silahkan bagaimana menurut Bapak Riki? Baik, terima kasih. Mungkin penerapan visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari berarti sikap, perilaku, dan kebiasaan kita mencerminkan nilai-nilai bangsa. Adapun contohnya, satu, tertib terhadap aturan, yang artinya kepatuhan pada hukum dan peraturan, seperti kehidupan sehari-hari, kita mengikuti antrian, tertib lalu lintas, dan sebagainya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kita sebagai bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman, suku, agama, budaya, dan pandangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan fasilitasi umum. Perilaku sederhana seperti ini tidak membuang sampah sembarangan, merawat taman, dan menggunakan fasilitasi umum dengan bijak mencerminkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menjaga etika dalam bermasyarakat. Sopan santun, empati, komunikasi yang baik, serta sikap saling menghormati dalam berinteraksi sosial. Yang terakhir, keteladanan sebagai pelayan masyarakat. Bagi aparatur ataupun pelayan masyarakat, sikap dan perilaku kita tidak hanya di jam kerja, tetapi juga di luar jam kerja. Tetap menjadi sorotan kehidupan pribadi yang beretika, sederhana, dan bertanggung jawab. Mungkin itu Ibu Ira pendapat saya. Ya, terima kasih Bapak Riki. Ya benar ya Bapak Ibu, sebagai pelayan masyarakat itu ternyata tidak hanya saat jam kerja saja, tetapi di luar jam kerja pun kita diharapkan tetap mampu membawa sikap dan perilaku visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat tetap menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat secara umum. Ya, Bapak Ibu, sebagai penghujung nih, refleksi apa atau pesan apa yang bisa kita ambil dari visualisasi bangsa sebagai bagian dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Kalau dari saya, refleksi atau pesan yang bisa kita ambil dari visualisasi bangsa sebagai bagian dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu, bangsa yang kuat terlihat dari perilaku warganya. Kalau dari saya, pelayanan yang baik itu merupakan bentuk cinta tanah air kita untuk masyarakat sekitar. Baik, sedangkan menurut pendapat saya, pesan apa yang bisa kita ambil dari visualisasi bangsa sebagai bagian dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia adalah setiap tindakan kita adalah pesan kebangsaan. Dan yang terakhir, bagi saya, bangga berbangsa dimulai dari tanggung jawab pribadi, dimulai dari pribadi kita masing-masing. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu. Sungguh menarik diskusi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa visualisasi bangsa hadir dalam sikap dan pelayanan. Rasa cinta tanah air tumbuh dari pengalaman nyata dan kampanye bangga berbangsa dimulai dari diri sendiri. Semoga podcast ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menghadirkan nilai kebangsaan dalam setiap peran dan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya Ira sebagai moderator dan keempat narasumber hebat kita pada hari ini pamit undur diri dari podcast Indonesia di Mata Kita. Salam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.